Berdasarkan data dari Asia for Animals Coalition pada tahun 2021, Indonesia merupakan negara penghasil konten kekerasan hewan terbanyak di dunia, dengan jumlah kasus sebanyak 1.626 konten. Padahal, di Indonesia sendiri, perlindungan hukum terkait kesejahteraan hewan sudah diatur dalam undang-undang, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302 dan 540, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Namun, dalam implementasi penerapan penegakan hukum terkait kasus kekerasan hewan itu sendiri, masih terdapat beberapa hambatan yang membuat kasus ini masih dianggap hal yang sepele oleh masyarakat. Di antaranya, 1. Faktor undang-undang. Yang kedua, faktor penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Yang keempat, faktor masyarakat dan tradisi. Yang kelima, faktor budaya hukum. Banyaknya pelaku tindak pidana kekerasan pada hewan yang masih bisa lolos dari hukuman menandakan bahwasannya penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Melihat fenomena ini, berikut rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak kekerasan pada hewan, di antaranya: yang pertama, dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka bertanggung jawab memberikan sanksi secara tegas kepada pelaku dan juga saksi yang tidak melapor terkait penganiayaan hewan. Hukuman berupa penjara 1-6 bulan bagi pelaku dan 1-3 bulan bagi sanksi yang tidak melapor, serta denda 1-5 juta bagi pelaku dan denda 1-3 juta bagi sanksi yang tidak melapor. Aturan hukum tersebut yang menjerat oknum yang melanggar terlalu ringan, serta penegakannya yang tidak tegas. Untuk itu, diperlukan suatu pembaruan pada peraturan perundang-undangan saat ini dan juga evaluasi dalam implementasinya di kehidupan bermasyarakat. Untuk rekomendasi yang kedua, dalam upaya pelaksanaan kesejahteraan hewan, pemerintah dan masyarakat memasifkan peningkatan kesadaran dan partisipasinya melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan juga penyuluhan. Menciptakan sistem pemantauan yang kuat untuk mendeteksi dan menghapus konten, dan memantau pembuat konten untuk mencegah mereka memposting konten serupa di kanal atau akun lain dengan cara memblokir atau tidak memberikan royalti. Rekomendasi yang ketiga, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo melalui pasal 40 ayat 2A pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 memuat revisi Undang-Undang ITE belum mengatur secara tegas mengenai konten penyiksaan dan penganiayaan hewan di platform media sosial. Kominfo perlu meningkatkan kerjasama dengan pemilik platform media sosial yang memiliki tanggung jawab sosial dan juga etika untuk mencegah maraknya konten kekejaman terhadap hewan di dunia maya.